Bapak-bapak dan ibu sekalian, kami sebagai Ketua Yayasan Komunitas Alumni SMA Negeri Tuban yang lulus pada tahun 1980 atau disingkat Yayasan Kasmantu 80 menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini guna untuk menjadi saksi pada acara peletakan batu pertama pembangunan Masjid Al-Ghofar Kasmantu 80 yang insya Allah akan dilaksanakan mulai pada hari ini di lokasi di belakang. Jadi sebelumnya perkenankanlah kami menyampaikan bahwa Yayasan Kasmantu 80 ini sudah berakta notaris ya. Ini bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan dan keagamaan. Ini berdiri tahun 2011, namun baru menjadi yayasan resmi tahun 2016. Kegiatan yang telah kami lakukan dari teman-teman alumni SMA Negeri Tuban tahun 1980 di bidang kemanusiaan, kami mengadakan bakti sosial, istilahnya pembagian sembako di daerah-daerah yang desa berkekurangan ya. Setiap tahun kita adakan, rata-rata kita laksanakan itu sekitar 400 sampai 1000 paket sembako kita bagikan. Jadi mulai dari desa Jadi, kemudian desa Minorjo di Widang, kemudian desa Dawung, Imbang dan lain sebagainya. Kebetulan pada kegiatan-kegiatan itu biasanya Bapak Bupati Pak Huda rawuh menyaksikan karena beliau sangat mensupport sekali kegiatan semacam ini. Alhamdulillah dana yang kita peroleh dari mengumpulkan sedikit dari warga Kasmantu, dan ini bisa kita laksanakan terakhir di desa Dawung dengan paket 1000 paket. Kemudian dari keagamaan biasanya kita memberi santunan atau memberi bantuan ke musola-musola, nggak banyak, biasanya hanya 3 juta per musola. Kemudian kalau pendidikan biasanya kita memberi bantuan pendidikan pada putra-putra alumni yang masih SD, SMP maupun SMA. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu kami sampaikan bahwa kenapa kami memilih lokasi di Rondo Kuning ini yang notabene daerah terpencil pojok yang dulunya tidak ada akses jalan. Jadi kata teman-teman di sini, termasuk daerah yang kurang bagus ya, angker dan lain sebagainya. Ini sejarahnya adalah pada waktu kita sedang mencari lokasi kontrakan rumah untuk kita buat rumah tahfiz ya. Jadi yayasan kita ini beberapa membuat rumah penghafal Al-Quran. Jadi rencana kita membuat rumah tahfiz itu kita cari kontrakan. Kebetulan ketemu sama Bu Lili ya, punyanya Pak Darto ini. Beliau menawarkan ada tanah yang mau diwakafkan, tapi lokasinya kasarannya Jalmu Moro, Jalmu Mati gitu katanya. Apa kita berani atau tidak? Luasnya hanya 1000, dan entah gimana teman-teman sekalian, Pak Roni setelah melihat merasa cocok, kita juga merasa cocok, kita niati ya karena diwakafkan oleh Bapak Sudarko tadi. Jadi Pak Darko ini mungkin sudah biasa semua, putra dari Pak Ahmad Kartowiryo, dulu kepala desa sejak tahun 30 berapa atau tahun 46 sampai tahun 80, pokoknya lama sekali itu, sampai tahun 70. Itu bapak mertuanya Pak Inggis Manding yang sudah kapundut itu. Jadi memang turun-temurun daerah sini, masih mbah-mbahnya Pak Indro juga itu. Jadi alhamdulillah kita niati, tujuan kita membuat rumah tahfiz walaupun mojok ya, tapi di depan ini ada tanah bengkok Pak Gamat. Jadi harapan kami tanah bengkok ini sampai puluhan tahun tidak dibangun, sehingga kalaupun nanti di situ ada masjid atau rumah tahfiz, jadi anak-anak itu masih bisa lihat suasana yang alami pedesaan, walaupun kanan kirinya nanti udah dibangun rumah dan lain sebagainya. Itu cita-cita kami.
Tapi tahap awal kita sepakat untuk membangun masjid terlebih dahulu. Jadi modelnya gambarnya seperti ini, insya Allah seperti ini. Kemudian rumah tabisnya di belakang. Syukur seandainya nanti Pak Hendro, sebelah tadi Pak Hendro, berkenan untuk menjual pada yayasan, tanah sebelahnya kita berkenan untuk membelinya, kita perluas. Atau di seberang sungai itu ada tanah kosong, seandainya ada yang berkenan dijual, insya Allah yayasan nanti akan bukan meminta maaf, menjual kita ini. Jadi hanya harapan kami. Jadi kemarin udah ngobrol dengan Pak Anjar, barangkali versi Pak Anjar itu Maya belakang tetangga terdekat nanti dari masjid. Jadi kedepannya mungkin kami selalu berharap doa dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Walaupun kelihatannya mojok, tapi moga-moga masjid ini bisa berdiri dengan baik dan kita makmurkan bersama-sama. Insya Allah Pak Camat nanti program desa untuk jalan tembus ini bisa terlaksana sehingga akses ini bisa lebih ramai. Saya berharap nanti dari semua pihak, mungkin masyarakat atau Bapak Ibu yang kadungan tanah yang dilewati untuk rencana jalan ini berkenan sehingga pembangunannya bisa lebih lancar dan kita bisa membantu masyarakat Rondo Kuning yang tertutup aksesnya bisa lewat ke sini. Jadi sama-sama untuk kita kembangkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit kami sampaikan, kami mungkin yayasan ini terlalu optimisme atau gimana. Jadi kita punya target besok atau hari ini kita mulai bangun, insya Allah nanti Desember akhir paling tidak lantai 1 ini sudah selesai. Ini harapannya ya, lantai 1 selesai, sudah tidak, nanti ada tiang-tiang, kalau memungkinkan bulan puasa nanti moga-moga bisa untuk sholat tarawih. Itu mohon dukungan dan doa semua ya. Kita ini rezeki nggak tahu kita dapat dari mana, tapi insya Allah kita optimis itu bisa berjalan. Kebetulan bukan donatur sih, ketua pembina yayasan kami juga memberi angin segar, mendorong. Jadi ketua pembina yayasan kami itu alumni SMA juga, itu Pak Hengki. Kebetulan sebetulnya hari ini sudah dikosongkan dia waktunya, tapi tiba-tiba ada undangan rapat di Jakarta dengan Bank Mandiri atau apa sehingga gak bisa hadir. Itu yang mendorong kami selama ini. Jadi beliau salah satu pengusaha properti di Surabaya dan kebetulan kalau nggak salah ketua Yayasan Al-Azhar Jawa Timur mungkin. Jadi itu yang mendorong kami dan memberi keyakinan selama kita punya niat dan berani melangkah, insya Allah lancar. Apalagi ini di jalan Allah. Dan sengaja kita pakai nama Al-Ghafar ini sebagai gambaran bahwa nanti rumah ini jadi rumah pengampunan bagi kita semua. Apalagi yang kita udah menjelang, ya udah sepuh, ya udah pensiun ini, tinggal mohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan juga kepada Bapak sekalian, terutama Pak Camat, kami mohon waktunya sebentar saja. Mungkin beliau ada rapat sebentar itu untuk memberi sepatah dua patah kata nanti. Saya kira itu yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.